Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan MPD di acara kelulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Hadirin, kami persilahkan untuk berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Di dunia digital, semua orang punya peluang. Tak peduli latar belakang, gender, atau keterbatasan. Karena semua bisa jadi talenta digital. Walau cuma lulusan SMK, saya percaya ilmu bisa membuka jalan. Tapi saat orang tua hanya buruh bangunan dan penjual makanan, mimpi untuk kuliah terasa jauh. Kata mereka, dunia IT itu dunia cowok. Tapi aku percaya, perempuan juga bisa bersinar di sana. Sejak kecil saya kehilangan pendengaran, tapi semangat saya belajar teknologi lebih nyaring dari suara siapapun. Kami datang dari latar belakang yang berbeda. Tapi kami punya satu tujuan. Menjadi bagian dari masa depan digital Indonesia. Cita-cita saya sederhana, memberikan hidup yang lebih baik bagi keluarga. Dengan bekal ijazah SMK dan mimpi yang besar, saya mulai langkah pertama di dunia IT lewat Coding Camp powered by DBS Foundation. Aku punya ambisi untuk mengembangkan karir sebagai programmer. Di dunia yang belum banyak diisi perempuan, Coding Camp jadi tempatku memperkuat skill dan percaya diri untuk terus berkembang. Sebagai PNS di Dinas Kominfo Kabupaten Siak, saya ingin terus berkembang di dunia pemrograman, menciptakan proyek yang bermanfaat, dan berbagai ilmu di komunitas teknologi. Buat saya, Coding Camp powered by DBS Foundation bukan cuma tempat belajar, tapi juga ruang inspiratif yang membuka jalan untuk berkontribusi lewat teknologi. Coding Camp powered by DBS Foundation Membuka pintu bagi siapa saja yang mau belajar dan berkembang. Disinilah langkah pertama saya dimulai, belajar langsung dari mentor-mentor terbaik. Aku bisa upgrade skill back-end development, belajar Node.js, belajar menulis kode yang rapi dan terstruktur, bahkan sampai membuat script testing API. Lingkungan belajar yang inklusif membuatku merasa dihargai dan mampu berkembang tanpa batas.
Setelah lulus dari Coding Camp Powered by DBS Foundation, saya bekerja menjadi junior programmer di Jakarta. Skill yang aku pelajari di Coding Camp memupuk ambisiku dan meningkatkan performa kerjaku. Sekarang, selain terus meniti karir, aku melanjutkan kuliah S1 di Universitas Siber Asia. Berkat bekal dari Coding Camp Powered by DBS Foundation, saya bisa mengasah skill web development dan mengimplementasikannya pada proyek bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Semua bisa jadi talenta digital asalkan punya semangat belajar yang tak pernah padam. Semua bisa jadi talenta digital, asalkan berani tumbuh dan menantang batasan. Semua bisa jadi talenta digital asalkan percaya bahwa diri kita pun punya tempat di dunia ini. Meningkatkan literasi digital masyarakat rentan adalah salah satu pilar DBS Foundation untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif. Pilar ini sejalan dengan nilai purpose-driven Bank DBS, yaitu bank yang digerakkan oleh tujuan mulia untuk menciptakan dampak yang melampaui bisnis perbankan. Oleh karenanya, salah satu komitmen ini diwujudkan melalui program Coding Camp Powered by DBS Foundation. Bekerja sama dengan Decoding sejak tahun 2023 yang telah melatih lebih dari 114.000 talenta digital di Indonesia. Tahun ini, Coding Camp Powered by DBS Foundation hadir dengan konsep pembelajaran intensif yang menyasar 130.000 siswa SMK, mahasiswa, dan kaum muda. Dengan pilihan alur belajar front-end dan back-end serta machine learning, sebanyak 3.000 peserta telah belajar intensif hingga tingkat mahir. 93%-nya berasal dari kota kecil dan menengah. Tak hanya itu, pendaftar lainnya yang berjumlah 57.000 saat ini sedang menyelesaikan kelas dasar dan pemula. Lebih dari 100 karyawan Bank DBS Indonesia menjadi tenaga pengajar sukarelawan di kelas soft skills dan literasi keuangan, dengan total kontribusi lebih dari 2.800 jam. Para mahasiswa dan pelajar SMK yang telah kami tempa dalam program Coding Camp Powered by DBS Foundation sukses menghasilkan lebih dari 400 karya digital yang berfokus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial. Terima kasih kami ucapkan kepada 575 sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar dalam program Coding Camp Powered by DBS Foundation. Kini mereka siap bertransisi ke dunia profesional. Untuk membantu lebih banyak masyarakat Indonesia agar berdaya melalui literasi digital, Coding Camp Powered by DBS Foundation akan kembali hadir pada 2026 untuk melatih 70.000 talenta digital lainnya. Kami percaya literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi juga kekuatan. Coding Camp Powered by DBS Foundation akan terus membuka jalan dengan terus berkomitmen dan berkontribusi meningkatkan kehidupan masyarakat yang membutuhkan. Sampai bertemu di 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara kelulusan Coding Camp 2025 Powered by DBS Foundation. Sebuah acara yang didedikasikan untuk merayakan keberhasilan seluruh mahasiswa dan siswa SMK di Indonesia yang telah menuntaskan proses belajarnya dalam program Coding Camp 2025 Powered by DBS Foundation. Perkenalkan, saya Ilmi Barokah. Dan saya Muhammad Rafi Ardani. Izinkan kami untuk memandu acara yang sangat dinantikan oleh para mahasiswa dan siswa SMK selama beberapa waktu ke depan.
Sebelum kita mulai berbagai rangkaian acara pada hari ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk menyapa semua yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Profesor Dr. Fauzan MPD selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia karena telah mengizinkan acara kelulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation ini berlangsung di gedung auditorium yang begitu megah ini. Selanjutnya, kami pun ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan, SSI MAK, selaku Direktur Menengah Sekolah Menengah Kejuruan. Bapak Beni Bandana Jaya, selaku Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Bapak Lim Cucong, selaku Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia. Bapak Narenda Wicaksono, selaku CEO Decoding Indonesia. Serta seluruh pimpinan kementerian, perguruan tinggi, dan SMK yang hadir pada hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para perwakilan alumni, mentor dan instruktur terbaik Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation yang berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Tak lupa, kami pun ingin menyapa teman-teman alumni yang menyaksikan acara hari ini dari kediamannya masing-masing. Semoga teman-teman bisa merasakan hikmat acara hari ini juga ya. Benar Kak Raffi, acara hari ini kami gelar sebagai bentuk apresiasi bagi para teman-teman mahasiswa dan siswa SMK yang telah berhasil lulus dari program Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Kami sangat bangga sekali pada kalian. Hari ini tak hanya kita berdua rupanya Kak Ilmi yang bangga sekali pada pencapaian teman-teman alumni baik yang hadir secara offline maupun yang menonton dari rumah. Ada Bapak Lim Cucong selaku Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia yang turut merasakan kebanggaan itu. Oleh karenanya, hadirin sekalian, mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Lim Cucong selaku Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia. Ladies and gentlemen, let's us now hear the opening remarks from Mr. Lim Cucong, Presiden Director of PT Bank DBS Indonesia. Mr. Lim Cucong, the stage is yours. Selamat pagi. Very good morning to all our distinguished guests. Please allow me to extend my warmest greetings to Prof. Fauzan, Vice Minister of Higher Education, Science and Technology of Republic of Indonesia. Mr. Narendran, CEO of Decoding Indonesia, Mr. Ari Wibowo, Director of Vocational School, and Mr. Benny, Director, Learning and Student Affairs. I will also want to greet all the representatives from the vocational schools and universities, our outstanding instructors, employees of PDDBS Indonesia, and our esteemed mentors and members of the media. And of course, last but not least, the exceptional graduates of the 2025 Coding Camp powered by DBS Foundation. Welcome everybody. So this morning, let me start by introducing DBS Bank Indonesia and DBS Foundation. As a purpose-driven organization, we are guided by our goals to be the best bank for a better world. To achieve this goal, DBS Bank Indonesia operates on a strong sustainability drive built on 3 key pillars. Pillar 1 is responsible banking. Pillar 2, responsible business practice. And Pillar 3, impact beyond banking. One of the tangible manifestations of our impact beyond banking is the creation of programs that drive social impact through DBS Foundation, as well as encouraging members and employees of DBS Indonesia to volunteer their time and expertise, which we call POP. POP means People of Purpose.
So DBS Foundation is guided by a bold vision to create impact beyond banking, beyond borders, and beyond generations by uplifting the lives and livelihoods of vulnerable communities across Asia, including Indonesia. Through this vision, we aim to build social and financial resilience among these communities amidst life's uncertainties, so that every day becomes better and every tomorrow becomes brighter. In fact, in 2023, DBS Bank committed 1 billion Sing dollars over the next 10 years to scale up our social impact and to reach even more underserved community. So $1 million means every year we have 100 million Sing dollars. So the coding camp powered by DBS Foundation is part of this first 100 million Sing dollars dispersed in Indonesia in 2024 through several partners. So the coding camp powered by DBS Foundation program was created from our belief that a brighter future lies in the hands of the younger generation, and that future can be shaped through inclusive digital education for everyone. In today's era of rapid digital transformation, technology skills and digital literacy, these are very essential to stay relevant, innovative, and productive in an ever-evolving world. So inclusivity is a core principle of this program. We believe that digital skills should not be a privilege for just a few people, but an opportunity for all, ensuring that no one is left behind in the digital future. This is why the Decoding Camp has been designed to be open and inclusive, reaching youths from diverse backgrounds, including vocational students, university students, youth with disabilities, young women, and underserved youth. So today, we are proud to see so many of you here, breaking barriers, reshaping narratives, and proving that talent growth is for all, for everybody. Your participation is not only meaningful, but it's also very essential. A diverse digital workforce will generate richer ideas, stronger innovation, and a more equitable society. So thank you for being a part of this movement. So this program is much more than a training initiative. It's a bridge between ambition and opportunity. Here, we do not merely provide digital skills training. We cultivate the next generation of problem solvers, innovators, and leaders who will shape Indonesia's digital economy. In today's evolving world, digital skills alone are insufficient. We also want to empower our participants with a set of soft skills, including effective communication, time management, career readiness, and also English proficiency. We also want to say that financial literacy is also an important skill, especially in this era when a single click can determine one's financial future. So to this end, we have integrated dedicated financial literacy sessions in the program, facilitated by senior professionals from DBS Bank. Our vision is for Indonesian youth to emerge not only as competent technology professionals, but also as financially astute individuals, capable of managing their own resources, planning ahead, and making meaningful contribution to the nation's economy. So behind every successful program is the power of strong collaboration. I would like to extend my deepest gratitude to the entire DBS Bank Indonesia team. Thank you very much. To date, 103 of our DBS staff have volunteered their time, expertise, and passion, delivering over 2,800 hours of soft skill training in this coding camp program, which is an extraordinary dedication and commitment to create an impact on society. I sincerely thank all our DBS
volunteers who were involved in the coding camp powered by DBS Foundation. Your efforts are invaluable. We also want to express our heartfelt appreciation to the Ministry of Higher Education, Research and Technology, as well as the Ministry of Primary and Secondary Education for their unwavering support. With your support, the coding camp, powered by DBS Foundation, has successfully reached thousands of universities and vocational high school students all across Indonesia. Furthermore, our sincere thanks go to Decoding Indonesia, our curriculum partner and implementing partner of this program. Your partnership and steadfast commitment have been instrumental in bringing this program to impact. This success demonstrates that cross-sector collaboration driven by a shared purpose can deliver a great result. So, to our graduates, today is not an end, but it is a start of a great journey ahead. The skills that you have honed, the network you have built, and the experience you have gained will unlock countless opportunities and propel you to a future that you may have not imagined. So take your skills and certificates with confidence, knowing that you truly belong in the digital era. Whatever path you choose, whether a career in technology, entrepreneurship, community development, or even banking, believe in yourself. You are prepared and capable of achieving success. And never forget that the most meaningful code you ever write is the one that shapes your future. Okay, remember that. So on behalf of DBS Bank Indonesia, thank you for allowing us to be part of this journey. Together, let us continue to build a future where every young Indonesian, regardless of background, can grow, lead, and make a meaningful impact. Let us keep empowering, collaborating, and transforming lives. One student, one volunteer, and one line of code at a time. So thank you, and congratulations to all of you. Thank you very much, Mr. Lim Chu Chong, for your remarks. Dari penyampaian Bapak Lim Chu Chong tadi, kita jadi mengetahui bahwa PT Bank DBS Indonesia memiliki misi yang sangat mulia, yaitu memberikan kesempatan bagi semua masyarakat Indonesia tanpa pengecualian. Tak lain daripada itu, rupanya lebih dari 100 karyawan PT Bank DBS Indonesia berkontribusi terhadap suksesnya program Coding Camp powered by DBS Foundation melalui kegiatan mengajar sukarela selama lebih dari 2.800 jam. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu semuanya. Betul Kak Raffi. Setelah sekarang kita mengetahui nilai-nilai yang dipegang oleh PT Bank DBS sehingga program ini dapat terlaksana, selanjutnya kita perlu mengetahui apa saja yang pernah dan telah dicapai oleh program ini. Benar sekali Kak Ilmi. Oleh karenanya, hadirin yang terhormat, mari kita dengarkan langsung sambutan dari Bapak Narenda Wicaksono selaku CEO Decoding Indonesia, platform pembelajaran teknologi yang berperan untuk melaksanakan dan menyediakan kurikulum dalam program Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Kepada Bapak Narenda Wicaksono, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih ke Bapak Profesor Fauzan. Terima kasih banyak Pak telah berkenan hadir di acara ini dan memberikan dukungannya kepada kami untuk melaksanakan kelulusan Coding Camp 2025 by DBS Foundation ini. Dan tentunya terima kasih juga Pak, tempatnya ini bagus banget ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di pembukaan atau penutupan di yang selanjutnya. Terima kasih juga kepada Bapak Ari, makasih Pak, Pak Beni, makasih kita ketemu lagi. Pak Beni yang buka acara ini waktu 6 bulan yang lalu Pak ya. Makasih Pak Lim Chu Chong, Presiden Direktur Bank DBS Indonesia, rekan-rekan instruktur, perwakilan dari perguruan tinggi, dan tentunya teman-teman yang udah lulus dari program ini. Hari ini saya sangat bersyukur ya dan bangga ya karena ini adalah momentum yang luar biasa. Ini adalah sebuah contoh kolaborasi yang sangat berdampak ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Bank DBS Indonesia yang telah mempercayakan kami ya dan menginisiasi program Coding Camp ini ya. Karena
komitmen DBS ini jelas ya untuk sebuah pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan akses pendidikan. Tadi saya bicara sama Pak Prof. Fauzan juga ke daerah 3T ya Pak ya, karena ini dari 570 kota seluruh Indonesia mendapatkan kesempatan pendidikan teknologi yang bisa mentransformasi kehidupan mereka. Dan kami tentunya dari Decoding sangat bangga ya, kami udah berdiri di tanah air ini 10 tahun terakhir, kami telah melatih lebih dari 1 juta orang dari seluruh Indonesia. Kami dipercaya untuk melaksanakan program ini ya, kita sudah dari tahun 2023 ya dengan DBS Foundation. Dan selain kami tadi sampaikan bahwa saat DBS Foundation ingin melaksanakan pendidikan yang inklusif, ini selaras dengan nilai kami ya di Decoding ya. Karena niat kami adalah ingin menyebarkan ilmu yang manfaat ya, dan tentunya kami berharap semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan bicara soal inklusif, di program ini ada lulusan program ini ada 2 orang ya, ada Mas AC dan Mbak Hani ya, kebetulan keduanya berhalangan datang di hari ini. Jadi Mas AC ini teman tunanetra dan Mbak Hani ini adalah lulusan Coding Camp yang teman tuli ya. Jadi Mbak Hani ini ada videonya ya, kalau saya putar di sini agak panjang ya, bisa nanti dilihat di decoding.id/story. Dan beliau ini udah bekerja di Perum Peruri Pak. Jadi memang disabilitas, belajar di kami, dan akhirnya sekarang menjadi talenta digital yang benar-benar bekerja gitu kan. Dan ini suatu kebanggaan ya buat kita. Tadi saya cerita bahwa program ini kita mengutamakan daerah 3T ya, kalau dari lingkungan pemerintah ya. 93% peserta dari kota kecil dan menengah ya Bapak Ibu sekalian. Sementara kota kecil menengah itu di Indonesia kalau kita bicara rasio cuma 60% ya. Jadi kita beri kesempatan seluas-luasnya kepada peserta dari daerah tersebut. Dan kita bicara di sini ada 60.000 lebih yang mendaftar di program ini ya. Dan sayangnya karena kuota yang terbatas kita cuma bisa menerima 3.000 orang saja, jadi cuma 5%. Tapi alhamdulillah dari 3.000 lebih peserta ada 75% yang berhasil lulus ya. Dan program ini 900 jam, 5,5 bulan, sangat komprehensif, dan 75% ini buat kami sebuah angka yang luar biasa ya. Jadi terima kasih atas dukungannya. Dan kita bicara di antara teman-teman yang ikut di program ini, ada di SMK, ada dari universitas. Biasanya di program intensif kami hanya menerima universitas ya, tapi saya ingat dulu berdebat dengan Ibu Mona Monika di sini, beliau minta harus ada SMK gitu ya. Oke, mari kita coba gitu, dan alhamdulillah SMK bisa lulus ya. Jadi Pak Ari, program intensif yang kita implement di perguruan tinggi itu juga applicable Pak untuk di teman-teman SMK ya. Dan hari ini ada 50 lulusan terbaik ya, cuman kita ada beberapa perwakilan ya, salah satunya adalah Mbak Nadia Putri Natali Lubis ya, di sebelah kiri saya ya. Ini salah satu lulusan terbaik yang dari Universitas Negeri Jakarta yang sekarang udah bekerja intern ya di salah satu anak perusahaannya Telkom yang nanti akan memberikan valedictorian speech ya. Kemudian juga ada Mas Muhammad Sidik Fatur Rahman ya dari SMK Negeri 2 Yogyakarta ya. Nah Pak Ari ini SMK Pak, jadi SMK Negeri 2 Yogyakarta. Beliau motivasi terbesarnya ingin membahagiakan keluarga ya, bapaknya bekerja sebagai ojek online, dan alhamdulillahnya Pak Ari meskipun masih SMK beliau udah udah bekerja ya di tadi saya lupa namanya, pokoknya perusahaan startup di Yogyakarta ya. Jadi udah kerja Pak jadi front end developer, alhamdulillah ya. Kemudian selain Mbak Nadia dan Mbak Sidik ini juga ada 2 lulusan teman tuli yang kebetulan hadir di sini ya. Salah satunya adalah Mas Valentio Stanley Gunadi dari Bina Nusantara. Mas Valentio mana? Oke, terima kasih. Kemudian ada Mas satu lagi Arsyandi ya dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Dan teman-teman yang lulus dari program ini ya, kita lihat bahwa keterbatasan tidak menghalangi ya. Jadi kami berharap kita bisa terus melaksanakan program ini di selanjutnya. Dan kami merasa bahwa setiap mereka udah belajar ya 900 jam ya, kita meminta mereka juga untuk membangun yang namanya Capstone Project ya. Dan Capstone Project ini apa? Harapannya adalah teman-teman ini bisa punya portofolio ya. Ada 6 orang di setiap tim yang terbagi dari berbagai macam jurusan ya.
dan mereka membangun 482 tepatnya capstone project ya, dan 5 terbaiknya nanti Bapak Ibu sekalian bisa lihat di depan ya. Dan salah satu yang menarik ya buat saya adalah Isyara ya, nanti bisa dilihat. Jadi Isyara ini capstone project yang memudahkan pengguna untuk belajar bahasa isyarat ya. Tadi saya tanya kenapa kamu bikin ini. Jadi salah satunya adalah mereka melihat teman tuli yang ikut program ini. Jadi mereka pengen bisa berkomunikasi dengan teman tuli, dan ini sebuah motivasi yang luar biasa ya. Dan saya rasa minimum viable produknya udah berfungsi dengan baik ya, tinggal nanti dikembangkan lagi. Tadi Pak Cucong juga sepertinya tertarik ya, untuk mudah-mudahan beliau mau invest. Ya. Anyway, peserta Coding Camp mungkin tidak bisa sampai sejauh ini ya, tanpa dukungan dari instruktur dan mentor. Ada 391 kontributor yang 87% Pak Fauzan ini dari industri ya. Jadi ini yang sebenarnya membuat program ini sangat berbeda ya. Salah satunya adalah 387% ini dari industri ya. Jadi ada transfer knowledge dari mereka yang bekerja di industri untuk bisa memberikan knowledge-nya ke mereka yang belajar di perguruan tinggi ataupun SMK ya. 135 mentor ya, 53% industry expert. Dan salah satunya di sini ada Mbak Nita Oktaviani ya. Mbak Nita mana? Oh bisa berdiri Mbak. Mbak Nita ini luar biasa ya. Ini salah satu karyawan di DBS yang Senior Vice President Consumer Banking ya. Dia ini instruktur kontributor terbaik ya. Jadi udah deliver 13 sesi ya kalau nggak salah ya Mbak. 124 jam belajar ya. So probably Mr. Cucong can help promote her. So ini luar biasa sekali dan ratingnya 4,88. Jadi Prof. Fauzan, kami mau cerita sedikit. Instruktur di sini itu juga dikompetisikan Pak. Jadi mereka itu harus dapat rating bagus. 1 jam setelah mereka deliver sesi, mereka langsung dapat feedback. Ini yang harus diimprove, feedback dari peserta. Dan Mbak Nita tadi saya cerita, kok mau deliver sampai 13 sesi? Karena ambisi. Ambisius ya. Jadi mereka kalau yang emang senang sharing itu pas dapat feedback kayak gitu mereka makin senang Pak gitu loh. Sehingga ini yang justru dibutuhkan oleh teman-teman. Bayangin dari 570 kota seluruh Indonesia mereka bisa dapat sesi yang keren banget dari Mbak Nita, itu transfer knowledge yang luar biasa Prof. Seperti itu. So kami juga ingin menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini kita berhasil meningkatkan kepuasan instruktur. Kami 5 tahun Prof. Fauzan deliver program high intensive ya bahasa kami seperti ini. Ratingnya 4,6 ya untuk instructor dan kepuasan peserta. Jadi ini sebuah milestone juga karena sebelumnya rata-rata di bawah itu, meskipun di bawahnya sedikit, tapi buat kami ini sebuah angka yang sangat baik ya, karena ini sebuah peningkatan. Dan ini tentunya jadi sebuah bukti ya, pengajaran yang tulus, pengajaran yang berkualitas bisa menciptakan pengalaman belajar yang terbaik. Jadi saya dalam kesempatan ini juga ingin mengucapkan terima kasih kepada instruktur ya, terutama yang hadir ya, karena tanpa kalian mungkin program ini tidak bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah memberikan dukungan ya kepada program ini sehingga bisa berlaksana. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa terus berkolaborasi lagi ya. Kemudian selanjutnya juga terima kasih kepada 200 SMK dan 375 sekolah, 375 universitas yang telah mempercayakan putra-putrinya kepada kami ya. Dan terakhir tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman ya, selamat udah menyelesaikan 900 jam. Teman-teman di sini udah bayangin kayak udah lari maraton ya, dapat pace yang terbaik, ada pacernya ya. Kalian belajar, tadi saya cerita bahwa kalian tuh berada dalam 5% orang-orang terbaik ya. Jadi jangan sia-siakan network yang kalian punya ya, kenalan sama Mbak Nita gitu, pastikan itu dijaga ya koneksinya karena mungkin itu jadi salah satu investasi yang paling berharga di masa depan. Dan satu lagi yang paling penting, jaga pace belajar kalian ya. Terus growth karena teknologi berkembang dengan sangat cepat. Hari ini kalian jadi expert, minggu depan mungkin jadi intermediate, bulan depan bisa jadi beginner ya. Kalau kalian nggak lanjutkan belajar ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus jadi inovator dan pemimpin masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Narendra Wicaksono atas pemaparannya mengenai achievement program ini. Wah, seperti yang Pak Narendra sampaikan tadi, rupanya 93% peserta Coding Camp berasal dari kota kecil dan menengah loh.
Betul sekali Kak Ilmi. Ini artinya program Coding Camp powered by DBS Foundation memastikan bahwa akses pada pendidikan teknologi yang berkualitas dapat tersebar secara merata hingga ke kota-kota kecil yang ada di Indonesia. Keren banget Kak Raffi. Selain itu, tanpa dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tidak mungkin program ini bisa melangkah sejauh ini dan memberikan pelatihan pada 2.400 mahasiswa dan 600 siswa SMK di tahun pertama. Benar sekali Kak Ilmi. Oleh karena itu, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Profesor Dr. Fauzan MPD selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Kepada Profesor Dr. Fauzan MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Beni, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Pak Ari, makasih, Pak Hasbi, mana Pak Hasbi? Mr. Lim Sujong, thank you very much. Mas Narendra, saya panggil Mas biar awet muda. Para dosen dan mentor yang hadir, serta seluruh wisudawan dan wisudawati Coding Camp powered by DBS Foundation 2025 yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala kenikmatan, kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama hadir dalam forum yang sangat berbahagia ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah derasnya gelombang digital, kita berhimpun hari ini untuk merayakan kelulusan dan menyaksikan lahirnya para arsitek masa depan. Sekali lagi saya ucapkan selamat para lulusan yang hadir. Ada seorang filosof yang bernama Heraklitus, seorang filosof Yunani, pernah mengatakan, perubahan adalah satu-satunya konstanta dalam kehidupan. Kalau ada orang yang tidak mau berubah, maka dia adalah umpan dari perubahan itu. Pasti akan tertindas. Namun di era disrupsi yang berpacu secepat cahaya ini, perubahan telah menjelma menjadi percepatan dengan tuntutan kita bertransformasi atau hanya terkubur dalam ambisi. Kita tahu contoh konkret bagaimana evolusinya seekor ulat yang bercita-cita menjadi binatang yang kemudian ingin bermanfaat kepada orang lain. Saya kira yang hadir di sini pun kalau melihat ulat, apalagi memegang ulat, paling nggak berani. Karena ada rasa kikuk, jijik, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa binatang itu di hadapan manusia belum memiliki makna, belum memiliki value. Tetapi kemudian binatang itu bertekad untuk menjadi binatang yang bermakna. Maka ada satu proses kehidupan yang dia tempuh, yaitu menjadi kepompong. Saudara mengikuti program ini sebenarnya tidak lain adalah bagaikan saudara masuk di kepompong. Dan saudara lulus, dan saudara itulah pada saat itu saudara menjadi kupu-kupu. Tadi Mas Narendra juga banyak bercerita, lulusan-lulusan yang sudah dimanfaatkan oleh orang lain, instansi lain. Itu artinya adalah masing-masing lulusan telah memberikan nilai, sudah memiliki nilai. Dan berarti saudara telah menjadi kupu-kupu. Ketika menjadi ulat, tak seorang pun akan mendekat. Tetapi ketika saudara menjadi kupu-kupu
maka banyak orang yang akan memikat. Saat ini teknologi digital telah menjadi perpanjangan dari kesadaran manusia, menata ulang cara kita belajar, bekerja, bahkan memaknai hidup. Dalam landscape ini, semua bangsa bergerak meraih kemajuan, apalagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi tak boleh lagi berdiam di menara gading teori dan hanya bermimpi-mimpi saja. Inilah yang kemudian oleh Pak Menteri Dikti-Saintek, satu tekad misi besar bagaimana perguruan tinggi ini memiliki dampak, memiliki value, bermanfaat pada lingkungannya. Inilah cita-cita besar dan alhamdulillah sedikit demi sedikit ini telah menunjukkan hasil yang bagus. Perguruan tinggi harus beralih menjadi ekosistem yang hidup, yang lentur dan tangkas dalam menghadapi kerumitan dunia yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Coding Camp merupakan salah satu wujud nyata dari pendidikan yang beradaptasi dengan zaman. Ada satu pemimpin, salah satu sahabat Nabi pernah mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jangan dididik anak ini hidup pada zaman sekarang, tetapi didiklah anak-anakmu pada zamannya. Kita tahu bahwa adik-adik yang lulus ini adalah akan memasuki kehidupan pada zamannya. Kalau kita mendidik pada zaman sekarang, tetapi yang kita berikan masa lalu, maka jadilah generasi kedaluwarsa. Dan itu yang tidak dikehendaki. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita berada di antara 2.500 mahasiswa dari 3.075 kampus di seluruh Indonesia yang telah menempuh 923 jam pembelajaran intensif. Angka statistik ini merupakan cerita tekad, energi, dan kebersamaan dalam membangun fondasi sumber daya manusia unggul di bidang teknologi. Dunia membutuhkan juru coding, terampil dan pemikir yang mampu mengawinkan keterampilan teknis dengan kearifan nurani. Tadi Mas Narendra juga sudah mengatakan tidak hanya sekedar hard skill, tetapi juga soft skill. Dalam khasanah filsafat ada konsep kuno bernama pronesis. Teori ini menjelaskan kebijaksanaan praksis yang menuntun seseorang mengambil keputusan dengan arif dan kerumitan, tanpa emosi. Tanpa emosi. Kita tahu bahwa emosi ternyata bisa dijual, maka akhirnya banyak orang mencari nafkah melalui jalur emosi. Tetapi ahli-ahli coding yang saat ini sedang berkumpul, saya meyakini kearifan individu, kearifan pribadi adalah modal yang harus dikedepankan. Untuk apa? Agar kita dapat menjaga kebersamaan. Indonesia hanya bisa dibangun dengan diawali dengan rasa humanisme yang saling menghargai dengan sesamanya. Di era algoritma dan kecerdasan buatan, pronesis ini menjadi mercusuar. Penguasaan bahasa mesin dapat dipakai untuk menulis kisah humanis yang memperkuat sisi kemanusiaan, bukan malah melemahkannya. Teknologi tanpa etika seperti kapal cepat melintas namun bergerak tanpa kompas. Saya berharap pada lulusan yang hari ini hadir maupun hadir secara daring tetap menjaga etika. Karena itulah parameter manusia itu sebenarnya ada pada kemampuan kita memelihara, mewujudkan etika di dalam kehidupan kita bersama-sama. Astacita keempat yang dicanangkan Presiden Prabowo tentang SDM unggul merupakan keniscayaan bagi bangsa yang ingin bermartabat di panggung dunia. Untuk itu diperlukan keunggulan sejati dengan kecakapan teknis dan kemampuan mengolah ilmu menjadi daya hidup. Menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang selama ini tertutup. Karena itu saya mengapresiasi Coding Camp yang mampu mengasah hard skill
dan membentuk soft skill, literasi keuangan, dan daya kritis. Data menunjukkan bahwa 93% peserta berasal dari kota-kota kecil, 22% dari keluarga prasejahtera, dan 33% adalah perempuan. Ini bukan sekadar angka, fakta ini menantang kita untuk terus memperluas keadilan akses pendidikan. Saya kira akses pendidikan memang merupakan salah satu problem yang ada di Indonesia, terutama adalah di daerah-daerah 3T. Namun demikian, pemerintah selalu membuat kebijakan-kebijakan yang bisa yang lebih adaptif, yang bisa diakses dalam rangka memperluas akses pendidikan. Oleh karena itu, daerah 3T menjadi prioritas. Mas Narendra, saya kira tadi sudah disebut daerah 3T, mari kita selesaikan daerah 3T dengan cara-cara yang bijak dan tetap bermartabat. Kesenjangan digital merupakan jurang nyata. Disinilah tugas moral kita semua. Menjadi jembatan penghubung, bukan tembok pemisah yang menggunung. Ingatlah, teknologi tercanggih pun kehilangan makna bila absen di antara masyarakat sederhana. Indonesia kalau ingin maju tidak bisa hanya berangkat dari mereka yang ada di kota. Tetapi kita juga harus menyapa anak-anak yang ada di desa. Karena bagaimanapun itu adalah SDM Indonesia. Oleh karena itu dalam kondisi tertentu kita perlu melampaui paradigma problem solving menuju problem finding. Dalam dunia yang kompleks, menemukan pertanyaan benar seringkali lebih penting daripada tergesa-gesa memberi jawaban pintar. Jadilah pencari persoalan yang jernih, bukan untuk menciptakan masalah, tetapi untuk mengungkap persoalan hakiki yang patut dipecahkan demi kemaslahatan anak negeri. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, izinkan saya menutup dengan kata-kata Douglas Rushkoff yang mengatakan, masa depan bukanlah tempat yang kita tuju, melainkan sesuatu yang kita ciptakan. Yang ini oleh Pak Renat Kasali dikatakan, kita harus bisa menghadirkan masa depan pada saat ini. Hari ini kalian merayakan capaian akademik sebagai amanat untuk merancang masa depan secara sistemik. Modal yang yang Anda peroleh melalui program ini, saya kira bukan sesuatu yang itu akan menjadi masalah jika saudara-saudara sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Narendra, kalau tidak terus mendevelop dirinya, terus mengasah dirinya, menjadi lebih baik. Tentu ini adalah stimulasi skill, terutama yang berbasis teknologi, dan kita harus meyakini ini belum cukup. Teknologi mengejar kita, bahkan kadang-kadang kita tidak terasa kalau itu dikejar dan telah didahului oleh teknologi. Kita mestinya harus berada dalam posisi mendahului teknologi. Problem Indonesia baru mengejar, bukan mendahului. Oleh karena itu, melalui program ini kami ingin mengajak, hentikan mengejar, tetapi marilah kita bersama-sama mendahului perkembangan teknologi ini, supaya hidup kita selalu menjadi nomor satu dan selalu diperhitungkan. Gunakanlah keterampilan ini untuk membangun aplikasi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan, sebab kode yang paling luhur adalah yang ditulis dengan logika tajam dan hati yang bijaksana. Selamat kepada para wisudawan dan wisudawati Coding Camp Powered by DBS Foundation 2025. Terima kasih kepada Decoding Indonesia dan DBS Foundation atas kemitraan strategis ini. Mari kita terus berkarya bersama, menjadikan Indonesia mercusuan keunggulan digital bagi kawasan regional dan global. Terakhir, there is pantun for you, Mr. Lim Chu Chong. Perahu berlayar di laut biru, angin bertiup menempa kursi. Lulus coding dengan semangat baru, siap berinovasi dengan etika dan visi. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Mohon izin untuk Bapak tetap berada di atas panggung.
Karena selanjutnya kita akan memasuki sesi pemberian penghargaan kepada para lulusan perwakilan tim Capstone Project dan instruktur terbaik di Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Izin untuk kami hadirkan ke atas panggung lulusan terbaik kategori mahasiswa Nadia Putri Natali Lubis dari Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, lulusan terbaik kategori pelajar SMK Muhammad Siddiq Fatur Rahman dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. Kami pun ingin mengundang turut hadir ke atas panggung Capstone Project terbaik yaitu Isyara yang akan diwakili oleh Naupal Gimnasti dari Universitas Pendidikan Indonesia serta instruktur terbaik Mbak Nita Oktaviani Aji selaku Senior Vice President Consumer Banking PT Bank DBS Indonesia. Baik, untuk turut memberikan penghargaan bersama Pak Wakil Menteri, kami pun ingin mengundang Bapak Lim Chu Chong dan Bapak Narenda untuk naik ke atas panggung. Tak lupa, mohon izin Bapak untuk kami mengundang Bapak Dr. Ari Wibowo Kurniawan selaku Direktur Sekolah Menengah Kejuruan untuk naik ke atas panggung dan memberikan penghargaan. Baik, penghargaan untuk lulusan terbaik kategori mahasiswa akan diberikan langsung oleh Profesor Dr. Fauzan. Kami persilahkan. Untuk lulusan terbaik kategori SMK akan diberikan langsung oleh Dr. Ari Wibowo Kurniawan. Kami persilahkan. Selanjutnya, penghargaan untuk tim Capstone Project terbaik akan diberikan langsung oleh Bapak Narenda Wicaksono. Kami persilahkan Bapak. Dan penghargaan untuk kontributor terbaik akan diberikan langsung oleh Bapak Lim Chu Chong. Kami persilahkan Bapak. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Sebelum kembali ke tempat duduk masing-masing, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Silahkan bagi rekan-rekan media dan dokumentasi untuk mengabadikan momen ini. Saya akan coba bantu pandu Bapak Ibu. 3, 2, 1. Boleh mungkin Bapak Ibu kalau mau bergaya dipersilahkan. 1, 2, 3. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk Profesor Dr. Fauzan MPD serta seluruh jajaran untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya keempat penerima penghargaan yang masih berada di atas panggung akan berfoto bersama dengan para top instructor Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation dari PT Bank DBS Indonesia. Untuk itu kepada para top instructor yang merupakan karyawan PT Bank DBS Indonesia, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, inilah para instruktur luar biasa yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, serta keahliannya secara sukarela untuk mendidik para peserta Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Bagi rekan-rekan media dan tim dokumentasi, silahkan mengambil foto. Kami kembali mengundang Bapak Lim Chu Chong untuk berfoto bersama dengan para instruktur terbaik di program Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Luar biasa, ini dia Bapak Ibu instruktur yang sangat berdedikasi memberikan waktunya di program Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Selanjutnya kami pun turut mengundang Mbak Mona untuk turut berfoto bersama di atas panggung bersama dengan para top instructor juga penerima penghargaan pada siang hari ini. Baik, untuk dokumentasi dan media boleh bantu untuk diabadikan momen yang sangat luar biasa ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mohon izin Bapak Ibu untuk juga kami menyampaikan bahwa di area foyer tersedia pameran Capstone Project yang merupakan salah satu bentuk nyata apresiasi kami kepada para insan terbaik di dunia pendidikan.
Melalui pameran ini, kami dengan bangga menampilkan berbagai karya dan pencapaian yang mencerminkan semangat belajar, inovasi, dan dedikasi luar biasa dari para peserta program DBS Foundation. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengunjungi area Capsule Project, kami persilahkan. Baik, hadirin sekalian, mari kita beralih ke mata acara selanjutnya. Ini merupakan mata acara yang paling ditunggu-tunggu oleh para alumni pada hari ini. Benar sekali Kak Ilmi. Kami akan segera mengumumkan para lulusan terbaik Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Terima kasih Bapak atas kedatangannya pada hari ini. Inilah pengumuman lulusan terbaik Coding Camp 2025. Kami ucapkan selamat kepada seluruh lulusan terbaik dari penjuru Indonesia. Semoga apa yang teman-teman peroleh dari program ini dapat menjadi bekal terbaik untuk terus berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Amin Kak Raffi. Nah, berbicara soal lulusan terbaik, selanjutnya salah satu lulusan terbaik Coding Camp 2025 akan memberikan pidatonya pada siang hari ini. Benar sekali Kak Ilmi. Lulusan terbaik Coding Camp 2025 ini akan berbagi perjalanan belajarnya melalui valedictorian speech yang kita harapkan bisa menginspirasi bagi para lulusan lainnya juga. Untuk itu, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita panggil naik ke atas panggung Nadia Putri Natali Lubis dari Universitas Negeri Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nadia Putri Natali Lubis, mahasiswi ilmu komputer dari Universitas Negeri Jakarta. Awalnya, saya tidak pernah membayangkan bisa berdiri di hadapan Bapak, Ibu, serta teman-teman lulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation sebagai lulusan terbaik hari ini. Jangankan mimpi jadi lulusan terbaik. Dulu
memikirkan bisa lanjut kuliah saja rasanya tidak mungkin. Keterbatasan finansial keluarga dan kegagalan saya saat jalani seleksi tes masuk adalah alasannya. Saya lahir dan tumbuh di keluarga sederhana. Kami tinggal di kota Sukabumi, Jawa Barat. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Bapak bekerja sebagai wira swasta, sedangkan mama berperan sebagai ibu rumah tangga. Sebagai sulung, saya tahu bahwa pendapatan bapak itu tidak stabil. Dan saya juga tahu perjuangan apa yang harus bapak dan mama saya hadapi setiap hari agar saya dan adik-adik saya bisa tetap makan dan bersekolah. Kondisi tak tentu itulah yang menempa saya sebagai anak pertama. Meski demikian, sejak saya kecil, mama dan bapak tidak pernah mengompromikan pendidikan yang selalu jadi prioritas nomor 1 bagi kami, anak-anaknya. Saya bersyukur masih bisa sekolah. Namun, ada satu hal yang sangat saya idamkan sejak saya kecil, tetapi saya tidak berkesempatan untuk mendapatkannya karena kondisi keuangan keluarga. Ya, dulu saya ingin sekali bisa ikut les seperti teman-teman kebanyakan. Saat mendengar cerita mereka tentang mereka yang suntuk belajar dan ingin kabur dari tempat les, dalam hati saya merasa sedih. Karena saya justru ingin mendapatkan kesempatan itu. Selain tidak ikut les, hal lain yang harus saya lakukan dalam hidup saya adalah diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan SNBT. Karena tidak ada biaya, opsi daftar kuliah hanyalah ke kampus yang tanpa uang pangkal. Pilihan pun jadi terbatas. Alhasil, saya sempat putus asa dan merasa tak punya harapan untuk lanjut studi di perguruan tinggi negeri. Ditambah lagi, saat itu pandemi datang dan meluluhlantahkan ekonomi keluarga kami. Dulu sempat terpikir, apa saya nggak bisa lanjut kuliah di tahun itu. Namun, mama dan bapak tak mau melihat saya mengubur mimpi saya. Dengan sisa-sisa uang tabungan yang mama dan bapak miliki, dan bahkan dibantu oleh keluarga besar, saya disemangati untuk ikut berbagai ujian seleksi mandiri. Salah satunya di Universitas Negeri Jakarta. Dan puji Tuhan, kini saya bangga menjadi salah satu mahasiswi UNJ. Saya yakin, belum punya pengalaman ngoding dan gak tahu arah hidup mau dibawa kemana adalah 2 permasalahan umum yang sering dihadapi oleh mahasiswa-mahasiswi informatika. Dan saya pun turut mengalaminya. Namun, untuk keluar dari jalan buntu itu, saya nekat ikut lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi saat itu, yaitu Satria Data. Apakah saya menang? Jawabannya adalah tidak. Tapi, justru lomba itulah yang membuat ketertarikan saya pada data science, data analytics, machine learning, dan berbagai hal yang berkaitan dengannya tumbuh. Kegagalan dalam lomba itu juga yang membuat saya lebih percaya diri lagi untuk mengikuti berbagai lomba, tanpa harus memikirkan menang atau kalah. Dan puji Tuhan, saya dan teman-teman saya di Universitas Negeri Jakarta berhasil meraih penghargaan Best Space Project tingkat nasional dan menjadi nominasi Global Exoplanet Education dalam sebuah kompetisi hackathon yang diselenggarakan oleh NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional Amerika Serikat. Saat itulah saya sadar bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk menentukan kembali arah hidup kita. Keberhasilan di kompetisi yang diselenggarakan NASA tersebut menumbuhkan semangat saya untuk lebih banyak belajar soal data dan machine learning. Beruntung, saya dipertemukan dengan sebuah program Coding Camp powered by DBS Foundation. Sebuah program yang mewadahi pelajar SMK dan mahasiswa terbaik di Indonesia yang eager to learn sebagaimana kawan-kawan alumni yang hadir secara langsung di gedung hari ini. Selama kurang lebih 900 jam belajar, saya melewati berbagai ups and downs. Dimulai dari target belajar yang cukup ketat, hingga harap-harap cemas agar submission tidak ditolak. Dukungan dari mentor dan ilmu dari para instruktur, khususnya kakak-kakak karyawan PT Bank DBS Indonesia yang hadir hari ini, mewarnai perjalanan kami sebagai peserta. Ilmu-ilmu yang kami peroleh dari mentor dan instruktur membekali kami untuk sukses hadapi Capstone Project. Bersama dengan teman-teman saya membangun Project Job Rise.
sebuah platform untuk memberdayakan pencari kerja dengan implementasi machine learning. Puji Tuhan, proyek tersebut masuk ke dalam jajaran 20 proyek terbaik. Di dalam program Coding Camp powered by DBS Foundation ini, saya mendapat pembelajaran teknologi terbaik dan sangat intensif. Di samping itu, bekal soft skills yang saya terima ternyata berperan besar dalam karir saya. Puji Tuhan, saat ini saya dipercaya menjadi Quality Assurance Intern di PT Newtek Integrasi, sebuah anak perusahaan Telkom yang berfokus melakukan integrasi teknologi informasi dan komunikasi. Kelas-kelas dari Coding Camp seperti manajemen stres, beradaptasi, dan produktivitas itu sangat membantu. Saya jadi punya skill untuk menyimpangkan waktu antara magang, kuliah, dan belajar di program ini. Mengingat ada banyak sekali yang saya raih dalam program ini, untuk itu izinkan saya mewakili para lulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Bank DBS Indonesia yang telah menginisiasi program yang sangat berdampak ini. Terima kasih kepada kakak-kakak instruktur dari PT Bank DBS Indonesia yang telah mendedikasikan waktunya untuk berbagi ilmu pada saya dan teman-teman. Tak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berjuang bersama saya membangun Jobrise, yaitu Jesslyn, Alia, Hafsoh, Farhan, dan Fatur. Apresiasi saya kepada mentor saya Kak Adit, serta kepada Universitas Negeri Jakarta yang telah mendukung penuh saya dalam belajar dan berprestasi dalam program ini. Terakhir, dan yang paling penting, Pa, Ma, terima kasih sudah selalu menguatkanku dan percaya bahwa aku bisa. Gelar lulusan terbaik ini aku dedikasikan untuk kasih sayang dan perjuangan Bapak dan Mama yang tiada akhir. Sebelum menutup sesi ini, izinkan saya untuk sekali lagi mengucapkan selamat kepada teman-teman lulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Perjuangan kita belum berakhir. Semoga apa yang kita peroleh dari program ini menjadikan kita talenta digital yang berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Selanjutnya, izinkan saya menutup sesi ini dengan membagikan kalimat yang selama ini menjadi pegangan saya. Jangan takut untuk memulai, apalagi takut untuk gagal. Lakukanlah semaksimal mungkin dalam porsi kita sebagai manusia, yaitu berusaha dan berdoa. Saya, Nadia Putri Natalia Lubis, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah bagi Nadia Putri Natalia Lubis, lulusan terbaik Coding Camp 2025 dari Universitas Negeri Jakarta. Sungguh menginspirasi sekali perjalanan belajar Nadia ya Kak Raffi. Semoga speech yang diberikan Nadia bisa menjadi penyemangat bagi lulusan program ini untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Benar sekali Kak Ilmi. Tadi dari cerita yang disampaikan oleh Nadia, ada dua hal yang ingin aku highlight sebenarnya. Yang pertama tadi sempat dimention bahwa etika, terus soft skill, finansial literasi dan lain sebagainya itu juga merupakan hal yang penting juga ternyata. Karena sebenarnya ada banyak banget skill atau hard skill yang mereka bisa pelajarin, tetapi jarang banget ya yang bisa mereka belajar finansial literasi, soft skill dan lain sebagainya. Betul Kak Raffi, dan itu ada di program DBS teman-teman. Hal-hal yang tadi Kak Raffi sebutkan itu sudah tersedia di program ini, jadi luar biasa sekali paket lengkap ya untuk program ini bisa memberikan dan mempersiapkan pesertanya untuk berkarir di masa depan. Betul. Itu baru satu lulusan saja Kak Ilmi. Bayangkan tadi ada berapa ratus lulusan yang terkena dampak dari DBS, dari Coding Camp ini gitu. Selanjutnya, tidak hanya Nadia yang ingin membagi cerita inspiratifnya pada hari ini. Berikutnya, mari kita saksikan bersama sesi talk show yang menghadirkan lulusan terbaik kategori SMK, perwakilan tim Capstone Project terbaik, serta kontributor terbaik Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Untuk itu, mari kita undang kembali ke atas panggung Muhammad Sidik Fatur Rahman dari SMKN 2 Yogyakarta. Selanjutnya, Naufal Gimnasti dari Universitas Pendidikan Indonesia selaku Ketua Tim Isyara. Serta Mbak Nita Oktaviani Aji selaku Senior PV Consumer Banking dari PT Bank DBS Indonesia. Baik, hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama talk show yang bertajuk Bertumbuh Bersama dalam Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation yang akan dipandu oleh Tresa Agistabella, Program Officer di Coding Indonesia.
Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya harap hadirin sekalian, baik yang berada di Aula Gedung D Kemdikti Saintek ini maupun yang berada dari rumah selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Tresa Gistabella, Program Officer di Decoding, dan senang sekali rasanya bisa menjadi moderator di sesi talk show inspiratif yang bertajuk Bertumbuh Bersama dalam Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Pada sesi yang paling dinanti ini, saya tidak sendiri Bapak Ibu, di sini sudah ada 3 sosok inspiratif kita yang menemani pada siang hari ini. Yuk kita berkenalan dulu ya Bapak Ibu. Pertama ada Muhammad Sidik Fatur Rahman, siswa SMKN 2 Yogyakarta yang merupakan lulusan terbaik dari kategori pelajar SMK. Selamat siang Sidik. Selamat siang juga Kak Tresa. Selanjutnya yang gak kalah berprestasi dari Sidik ada Noval Gimnasti, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan ketua tim Isyara, capstone project terbaik di program kita. Selamat siang Noval. Siang Kak. Terakhir dan yang kita tunggu-tunggu, sosok yang berkontribusi pada keberhasilan ribuan mahasiswa dan siswa SMK dalam program ini. Izinkan saya menyapa Mbak Nita Oktaviani Aji, Senior Vice President Consumer Banking PT Bank DBS Indonesia, selaku kontributor terbaik. Selamat siang Mbak Nita. Halo, siang Tresa dan juga Bapak Ibu sekalian. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Sidik, Noval, dan Mbak Nita, ketiga sosok inspiratif kita, dan gak sabar banget nih untuk dengar cerita mereka. Izinkan saya untuk memulai dari yang termuda lebih dulu nih ya, yaitu ada Sidik, adik pelajar SMK kita yang sangat berprestasi. Oke Sidik, saya dengar kamu dari Yogyakarta ya. Gimana nih pengalaman kamu bisa berada di sini dan sharing di hadapan Bapak Ibu serta teman-teman yang ada di sini? Silahkan Sidik. Betul Kak Tresa, saya berasal dari kota Yogyakarta, senang banget rasanya bisa diundang secara langsung di acara kelulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation dan Tekso bareng Kak Tresa, Kak Noval dan Mbak Nita, dan bangga rasanya bisa duduk di hadapan Bapak Ibu hadirin dari PT Bank DBS Indonesia serta dari kementerian di sini. Luar biasa, pasti Bapak Ibu juga bangga banget ya sama Sidik. Karena bukan hanya jadi lulusan terbaik nih Bapak Ibu dan teman-teman, Sidik juga bahkan sekarang sudah magang ya, betul. Boleh diceritakankah pengalaman magangnya seperti apa? Silahkan Sidik. Boleh banget Kak Tresa, saya merupakan siswa dari SMK Negeri 2 Jakarta, jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Yang motivasi saya untuk mengikuti program ini sebenarnya banyak Kak. Namun yang paling utama untuk bisa sukses dan membanggakan kedua orang tua saya. Ayah saya merupakan seorang pengemudi ojek online dan ibu saya merupakan seorang usahawan di rumahan. Dengan latar belakang yang sederhana, mereka mengupayakan pendidikan yang terbaik untuk saya, maka dari itu saya ingin memberikan pendidikan yang terbaik juga untuk mereka. Saya rasa jalan yang saya ambil selain belajar di SMK yaitu dengan belajar di program ini. Di program inilah saya banyak belajar mengenai fundamental front end dan back end development, dan di sini juga saya diajarkan bagaimana berkolaborasi secara tim dan bagaimana berlatih berpikir secara kritis untuk menyelesaikan sebuah masalah. Begitu Kak Tresa. Wah luar biasa sekali ya. Tadi juga sempat disinggung soal capstone project ya Sidik ya. Dan ternyata capstone project Sidik ini sangat berpengaruh pada karir Sidik sekarang ya. Luar biasa, dan pas banget nih Sidik, ngomong-ngomong soal capstone project, kita akan lanjut berdiskusi dengan Noval. Baik, beralih ke Noval. Noval merupakan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, ketua tim Isyara, tim capstone project terbaik di program ini yang membangun platform web interaktif yang dirancang untuk membantu masyarakat umum mempelajari bahasa isyarat secara mandiri, menyenangkan dan inklusif. Oke, Noval, boleh diceritakankah apa yang menjadi latar belakang Noval dan kawan-kawan dalam membangun Isyara? Silahkan. Oke, boleh Kak, boleh banget. Jadi kalau kita berbicara soal Isyara ya, Isyara memang pada dasarnya dirancang sebagai website pembelajaran bahasa isyarat. Namun Isyara itu nggak cuma dibuat sebagai tempat belajar, justru tujuan utama yang mendasari kami membangun proyek ini adalah keinginan kami untuk membuat sebuah platform yang bisa mempopulerkan
bahasa isyarat, sehingga kemudian harapannya bisa mengubah persepsi dan paradigma yang berkembang di masyarakat kita mengenai bahasa isyarat. Nah, kenapa sih ini penting gitu ya? Karena seperti yang mungkin kita sudah tahu, jumlah komunitas tuli di Indonesia itu relatif besar. Tapi kalau kita lihat secara persentasi, itu kecil. Tidak sampai 7% dari total populasi. Sehingga seringkali isu ini tuh dalam beberapa kesempatan tidak menjadi prioritas. Akibatnya kemudian di masyarakat menganggap bahwa bahasa isyarat tidak relevan dengan mereka. Ini juga bukan anggapan yang salah karena di masyarakat dari yang saya dan tim lihat banyak yang merasa tidak ada manfaat yang secara langsung bisa mereka dapatkan ketika mereka menguasai bahasa ini. Ditambah dengan paradigma di Indonesia bahwa bahasa isyarat itu hanya untuk mereka yang tunarungu. Padahal seharusnya tidak demikian, seharusnya bahasa isyarat menjadi bahasa universal yang dipahami oleh semua orang. Untuk itulah saya dan tim ingin supaya ketika seseorang mengunjungi isyarat, dia bisa kenal dengan bahasa isyarat dengan cara yang seru, menyenangkan, ringan, dan harapannya sederhana Kak Tresa. Harapannya semoga dengan dia kemudian terpapar dengan bahasa isyarat dan kemudian mendapatkan kesan positif, semoga nanti bisa tumbuh rasa ingin tahu, tumbuh keinginan yang kuat untuk kemudian belajar bahasa isyarat. Karena percaya sama saya bahwa belajar bahasa isyarat itu sama sekali nggak sulit. Tapi membuat orang mau belajar bahasa isyarat itu yang sulit. Begitu Kak. Luar biasa sekali. Tadi juga saya sempat lihat showcase-nya dan kita juga bisa langsung cobain ya. Yang ada di luar keren banget Bapak Ibu juga boleh langsung cobain. Dan saya setuju bahwa bahasa isyarat semestinya menjadi bahasa universal yang dapat dipahami oleh semua orang. Semoga dengan adanya isyarat ini semakin banyak yang tertarik untuk belajar bahasa isyarat dengan cara yang lebih menyenangkan. Oke, Noval, kini isyarat sudah resmi jadi tim capstone project terbaik. Kira-kira apa rencana Noval dan tim ke depan dengan adanya isyarat ini? Silahkan. Oke Kak, untuk rencana isyarat setidaknya saat ini kita punya 3 rencana utama ya. Untuk rencana pertama yang sudah kita lakukan itu adalah menjadikan isyarat sebagai proyek yang terbuka. Proyek yang open source. Jadi kalau teman-teman di sini mau ngelihat source code kita ingin dipakai, mau menggunakan model machine learning yang udah kita kembangin di proyeknya, itu kita persilakan. Dipakai saja, karena kami sadar ya bahwa di luar sana ada banyak orang yang punya keahlian lebih baik dari kami, punya sumber daya yang jauh lebih melimpah, dan kami tahu betul bahwa gerakan inklusif seperti ini rasanya mustahil kalau jalannya cuma sendiri. Jadi yuk bareng-bareng, semoga dengan sama-sama cita-cita kami untuk menciptakan komunikasi yang inklusif di ruang-ruang publik itu bisa lebih cepat tercapai. Terus yang kedua, untuk rencana kami ingin ngembangin beberapa fitur. Karena sekarang isyarat itu hanya terbatas pada pembelajaran berbasis pada alfabet. Kami ingin ke depannya bisa mengembangkan pembelajaran yang basisnya itu gestur, gerakan. Teknologinya ada, memungkinkan, tinggal diimplementasikan saja. Dan kami juga udah ngembangin konsep namanya Isyarat Arena. Jadi nanti kami ingin supaya dalam pembelajaran pengguna bisa belajar dengan pengguna lainnya. Ada fitur multiplayer di situ. Jadi nantinya ada banyak potensi-potensi yang bisa dibuka, bisa ada kompetisi dan banyak lainnya. Dan yang ketiga, yang paling penting, kami ingin agar isyarat bisa terkoneksi langsung dengan komunitas-komunitas tuli di berbagai daerah di Indonesia. Jadi setiap daerah itu punya komunitasnya, terutama Bisindo ya teman-teman. Jadi karena kami tahu ya kalau kami yakin sekali bahwa mau secanggih apapun teknologinya, tempat belajar terbaik tentu dengan mereka yang menjadikan bahasa isyarat itu sebagai bahasa sehari-hari. Seperti itu Kak. Luar biasa sekali. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Semoga ada lebih banyak inovator Indonesia seperti Noval dan kawan-kawan di masa depan. Baik, prestasi yang diraih oleh Sidik dan keberhasilan yang diraih oleh tim Noval tidak lepas dari kontribusi para pendidik yang dengan sepenuh hati mendedikasikan waktu dan ilmunya untuk menempa para peserta. Nah, salah satu pendidik yang sangat berdedikasi dalam membentuk keterampilan para peserta Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation adalah Mbak Nita Oktaviani Aji, Senior Vice President Consumer Banking PT Bank DBS Indonesia. Mbak Nita bahkan dinobatkan sebagai kontributor terbaik. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Oke, Mbak Nita, saya penasaran banget nih Mbak. Sebagai seorang profesional yang tentu jadwalnya sangat padat sekali ya Mbak ya.
Saya ingin tahu apa yang menjadi motivasi Mbak Nita untuk mengajar dalam program Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Silahkan Mbak. Ya, thank you Teresa. Jadi saya tuh pengen banget ketemu banyak sama peserta karena pengen membuka mata dan wawasan mereka. Saya yakin peserta di sini semuanya siswanya pintar-pintar banget, punya potensi besar, tapi memang kalau ikut Coding Camp itu nggak lengkap karena nggak cuma technical skill tapi juga soft skill. Di mana waktu itu saya ngajarin, ayo kita harus pede ngomong di depan, ayo yang tadinya karena kita sifatnya online, itu kelihatan kameranya ada yang dahinya doang, ada yang sampai dagu, ada yang tampak samping. Jadi kadang-kadang ini saya ngomong sama siapa ya, sampai akhirnya mereka bisa pede untuk bisa kelihatan at least fast foto. Dan mereka punya penampilan juga bagus-bagus, kece-kece. Dan yang kedua, saya juga sangat bangga karena DBS itu memberikan dukungan kepada karyawan melalui program People of Purpose, di mana nggak cuma kita bisa berbagi, tapi kita juga dapat ekstra 2 hari cuti. Jadi thank you banget DBS, kita jadi merasa lebih nyaman, lebih aman, dan bangga banget ikut banyak program kayak gini, makanya saya bisa sampai 13 sesi ya. Karena saking senengnya. Luar biasa sekali. Iya, dan yang ketiga sebenarnya program ini menjadi program pembelajaran yang akan melengkapi semua pelajaran yang ada di kelas-kelas, baik dari Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu dosen. Karena banyak sekali soft skill yang kita bagikan melalui pengalaman bagaimana mereka bertanya, Kak kalau interview nanti ditanya kekurangan kelebihan tuh jawabannya apa? Hal kayak gitu. Atau bahkan kayak LinkedIn saya tuh udah bagus belum sih? Jadi banyak sekali sebenarnya pengalaman-pengalaman kerja yang bisa kami bagikan ke peserta-peserta. Jadi itu motivasi saya kenapa saya join program ini. Gitu Teresa. Wah luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya. Walaupun di tengah padatnya kesibukan, tetapi tetap sharing dan menginspirasi banyak orang serta memberikan banyak manfaat untuk sekitar. Kemudian sebagai seorang kontributor, apa yang Mbak Nita peroleh dari program ini? Apakah mungkin pertumbuhan skill atau mungkin bahkan menemukan makna lain dalam hidup? Silakan Mbak. Tadinya kan pengennya saya sharing, tapi malah saya banyak belajar dari peserta. Karena benar-benar saya bisa belajar ketulusan mereka, kemudian motivasi mereka untuk ikutan program Coding Camp. Yang kadang-kadang mereka datang habis lelah, ada yang habis lari katanya habis dari kuliah selesai. Jadi benar-benar motivasinya itu membuat saya semakin semangat. Dan saya juga tumbuh dalam cara menyampaikan, memahami dan juga mendengar. Saat saya mengajari Coding Camp pasti nggak bisa pakai bahasa korporasi yang sehari-hari di kantor dong ya. Jadi harus lebih sederhana. Sehingga ketika saya menyampaikan lebih sederhana mereka lebih memahamin. Plus saya juga bangga, saya jadi ngerti apa itu front end back end. Karena mereka bisa jelasin saya bilang, coba dong jelasin, saya nggak punya background teknologi, nggak ngerti program, nggak ngerti apapun. Apa sih front end back end itu? Kalau bahasa Inggrisnya mah ngerti ya, bahasa Indonesianya, tapi nggak ngerti. Akhirnya mereka bisa menjelaskan kayak, ini loh Kak, analoginya kayak remote AC. Kakak kan lihat remote-nya, kalau dipencet on, itu nanti dari depannya itu front end, tapi yang menyuruh AC-nya nyala itu back end namanya. Nah saya, oh ya Allah gitu aja susah ya. Ya udah oke, saya sudah ngerti sekarang. Jadi hal-hal itu yang bikin saya bisa tumbuh nggak cuma mendengarkan aja tapi bisa menggunakan bahasa sederhana yang akhirnya mereka juga bisa mengikuti saya. Dan yang ketiga saya bisa melihat langsung gimana satu dorongan tuh bisa merubah. Karena begitu saya bilang ayo sekarang kita benerin yuk LinkedIn-nya. Mereka rubah semua dan bahkan sekarang ada yang udah magang, ada yang udah bikin project. Jadi itu yang bikin saya bangga banget sama teman-teman di sini. Gitu Teresa. Keren banget, jadinya belajar bareng ya Mbak ya, jadi sharing bareng, wah seru banget. Dan tentu rasanya sangat luar biasa ya Mbak ya, ketika satu aksi kecil itu bisa jadi pemicu perubahan besar untuk orang lain. Dan bisa menjadi bagian dari kesuksesan seseorang itu adalah sungguh suatu kehormatan bagi kita ya Mbak ya. Keren banget dan tentunya tidak banyak perusahaan seperti Bank DBS yang memang sangat mendukung dan memasukkan poin kontribusi karyawan pada kegiatan seperti ini sebagai penilaian individu. Apalagi setelah mendengar cerita dari Mbak Nita, upaya beliau untuk mendedikasikan waktu mengajar sangat patut diapresiasi. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Oke, baik. Sungguh menginspirasi sekali diskusi kita siang hari ini. Namun sebelum diskusi ini kita tutup, saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir pada 3 narasumber inspiratif kita. Yang pertama untuk Sidik.
Saya yakin di antara para pendengar hari ini ada adik-adik SMK yang ingin mengikuti jejak kamu. Sukses berkarir digital dengan ijazah SMK. Adakah pesan atau motivasi yang ingin kamu sampaikan kepada mereka? Silahkan Sidik. Baik Kak Trisa, jadi jangan pernah minder karena latar belakang saya juga dari lulusan SMK bisa sampai di titik ini bukan karena gelar. Namun karena semangat belajar yang saya jaga terus menerus dan milikilah kepercayaan diri bahwa kalian bisa ambil peluang sekecil apapun itu dan jangan pernah menyerah. SMK bisa, SMK hebat. Luar biasa, SMK bisa, SMK hebat. Beri tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Selanjutnya untuk Noval. Kira-kira tips apa yang ingin kamu bagikan kepada sesama mahasiswa yang ingin sukses berinovasi seperti kamu dan tim kamu di Isyara? Silakan. Oke, pertama-tama pasti kita sepakat ya kalau berinovasi itu adalah hal yang sulit gitu ya. Dan kalau dibilang sukses, rasanya saya dan tim masih jauh dari kata sukses gitu. Tapi sejak awal proyek ini dibangun, saya dan tim itu merasa inovasi itu soal dua hal. Yang pertama soal eksekusi dan yang kedua itu soal relevansi. Yang pertama soal eksekusi, proyek yang baik adalah proyek yang selesai. Dan proyek yang baik adalah proyek yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Karena mau semegah apapun idenya, kalau tidak dieksekusi ya cuma jadi wacana gitu ya. Dan mau serumit apapun implementasi teknologi yang dipakai di proyek tersebut, kalau dia tidak menyelesaikan masalah ya jatuhnya cuma gimmick belaka gitu ya Kak ya. Dan kami percaya bahwa parameter dari inovasi itu bukan pada ide atau teknologi, tapi pada seberapa besar manfaat yang berhasil diberi, seperti itu. Luar biasa sekali, boleh kita berikan aplaus kembali Bapak Ibu. Dan terakhir untuk Mbak Nita. Apa pesan yang ingin Mbak Nita sampaikan pada para pekerja atau profesional agar mereka mau berkontribusi mencerdaskan para generasi muda sebagaimana yang Mbak Nita telah lakukan? Silahkan Mbak. Karena di depan urutan ini paling tua ya, jadi harus wise ya kayaknya ya. Jadi sebenarnya sederhana banget gimana cara kita bisa berbagi aja walaupun kita belum ahli. Kayak pertama awal-awal, aduh saya nggak punya background coding, saya nggak ngerti apapun. Tapi kalau kita berbagi dan kebetulan para praktisi di sini adalah yang lahir duluan, jadi kita punya experience duluan, ayo kita mulai berbagi. Karena sekecil itu dampaknya bisa luar biasa buat teman-teman yang menjadi peserta. Yang kedua, kalimat positif itu bisa menjadi titik balik bagi seseorang. Bahkan para Gen Z itu mereka tidak hanya butuh mentor yang sempurna, tapi lebih ke orang dewasa yang percaya sama mereka. Atau bahasa Gen Z-nya validasi kali ya. Kayak mereka butuh banyak validasi, good job, oke, bagus. Banyakan kayak gitu. Dan yang terakhir ternyata saat kita berbagi teman-teman kita juga belajar menjadi lebih berarti. Dunia kerja bukan tentang angka dan target pastinya. Karena udah gak ada Pak Cucong. Yang ketawa berarti ngerti. Betul, termasuk saya. Kayak relate banget gitu ya. Tapi ternyata ya dengan kita ikutan coding camp, kita ikutan people of purpose, kita tuh bisa memberikan dampak yang lebih luas. Yang pastinya ada kepuasan batin juga. Dan ini menjadi harapan, benih harapan yang ternyata sekecil ini yang kita lakukan hanya spend time 2 jam sehari untuk ikutan coding camp. Ternyata bisa memberikan harapan untuk memperluas lagi wawasan anak-anak muda sehingga nanti mereka akan tumbuh jauh lebih baik setelah coding camp ini selesai. Gitu Teresa. Luar biasa, saya sempat juga boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Mbak Nita. Dan saya juga sempat ingat obrolan waktu sharing bersama Mbak Nita, ada quotes dari Mbak Nita katanya jangan menunggu sempurna untuk memberikan manfaat. Luar biasa sekali, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan rasanya senang sekali bisa ngobrol langsung dengan Sidik, Noval, serta Mbak Nita. Sungguh menyuntikkan semangat untuk kita semua ya, agar dapat terus belajar dan berkontribusi pada sekitar, serta dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Sukses selalu untuk Sidik, Noval, dan Mbak Nita, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir serta berbincang dan sharing bersama dalam acara kelulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Baik Bapak Ibu hadirin semua, kita telah sampai pada penghujung sesi talk show kita siang hari ini. Semoga diskusi tadi menginspirasi hadirin semua untuk menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh melalui cara apapun. Terima kasih telah menyaksikan talk show ini. Saya Teresa Agistabella, pamit undur diri, saya kembalikan pada MC. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Kak Tresa telah membawakan sesi yang sungguh menginspirasi ini. Boleh Kak Tresa dan para narasumber untuk tidak lebih dulu meninggalkan stage karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan untuk tim dokumentasi untuk mengabadikan momen, saya akan bantu pandu. 3, 2, 1. Oke, boleh gaya mungkin, silahkan bergaya. Oke, 1, 2, 3. Iya. Gaya Gen Z gimana? Gaya Gen Z coba ada love Boleh, ya. boleh satu love. kali lagi. Silahkan. Boleh. 1, 2, 3. Baik, sepertinya sudah cukup. Terima kasih Kak Tresa dan para narasumber. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Itulah tadi sesi talk show yang bertajuk Bertumbuh Bersama dalam Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Semoga bisa menjadi inspirasi juga bagi kita semua bahwa yang bertumbuh dalam program ini tidak hanya para mahasiswa dan siswa SMK saja, tetapi para kontributor yang mendedikasikan waktu dan ilmunya juga. Betul sekali Kak Raffi, mendengar pemaparan tadi yang disampaikan Mbak Nita, menarik sekali ya. Jadi yang belajar di sini tuh bukan cuman peserta, tapi juga para kontributor mendapatkan pembelajaran. Dan bahkan para kontributor pun kan harus mempersiapkan sesinya tuh sebelum dimulai. Jadi ada banyak waktu untuk belajar, untuk coba men-sharing pengalamannya, meng-craft pengalamannya dan dibagikan kepada seluruh siswa di program ini. Mungkin selanjutnya mengingat acara hari ini, para teman-teman lulusan berhasil meraih pencapaiannya berupa lulus dari program Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Ada sebuah persembahan dari para perwakilan sekolah dan kampus untuk teman-teman semua. Persembahan apakah itu Kak Ilmi? Mari kita saksikan bersama videonya berikut ini. Selamat kepada siswa-siswi peserta SMK telah lulus dari Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation, khususnya untuk siswa SMK Negeri 24 Jakarta. Keberhasilan ini adalah bukti nyata bahwa generasi muda SMK mampu bersaing dan siap mengambil peran penting di dunia digital. Semoga pengalaman ini menjadi fondasi kuat untuk terus berkembang tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam membentuk karakter unggul sebagai digital talent masa depan yang tangguh dan berintegritas. Teruslah belajar, berinovasi, dan membawa semangat SMK hebat ke level yang lebih tinggi melalui kontribusi nyata di dunia industri dan teknologi. Salam hangat dan selamat kami sampaikan kepada seluruh peserta Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Ciamas yang hari ini resmi lulus dari program pelatihan teknologi ini. Perjalanan belajar yang telah kalian tempuh bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan tekad, disiplin, serta semangat pantang menyerah. Dan hari ini semua usaha itu terbayar tuntas. Semoga pengalaman ini menjadi awal dari langkah-langkah besar berikutnya. Jadilah generasi muda yang terus berkembang, siap berkontribusi, dan membawa harum nama sekolah di dunia teknologi. Sekali lagi, selamat atas pencapaian ini. Mari kita terus melangkah bersama menuju masa depan yang penuh peluang. Kami turut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada para peserta, utamanya mahasiswa Universitas Gunadarma yang berhasil lulus dari program Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Partisipasi aktif para peserta dalam program ini mencerminkan kesiapan dan antusiasme tinggi dalam menyongsong era transformasi digital. Semoga keterampilan yang diasah selama pelatihan ini bisa menjadi modal penting dalam meraih peluang karir dan menciptakan solusi teknologi yang berdampak. Teruslah menjadi insan cerdas, kreatif, dan inovatif yang mampu membawa nama Indonesia semakin dikenal di kancah teknologi global. Kami mengucapkan selamat kepada para peserta Coding Camp 2025
powered by DBS Foundation, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia yang telah berhasil menyelesaikan program pelatihannya dengan baik. Kami bangga atas semangat dan konsistensi yang ditujukan oleh mahasiswa-mahasiswi dalam mengikuti program ini hingga tuntas. Semoga ilmu dan pengalaman yang diperoleh dapat memperkaya wawasan teknologi sekaligus memperkuat integrasi antara keilmuan dan keterampilan digital yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Mari terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi bangsa melalui inovasi teknologi yang membawa manfaat. Sukses selalu untuk para lulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Dengan berakhirnya video ucapan selamat dari para perwakilan institusi pendidikan, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kelulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang sudah hadir di Aula Gedung D Kemdikti-Saintek pada hari ini, serta seluruh hadirin yang telah menyaksikan acara hari ini dari kediamannya masing-masing. Semoga acara kelulusan ini tidak menjadi akhir, melainkan sebuah awal perjalanan bagi para lulusan Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation menyongsong masa depan yang lebih baik. Baik, acara ini akan kami tutup dengan pemutaran sebuah video perpisahan kejutan dari para alumni Coding Camp 2025 powered by DBS Foundation. Jadi, jangan beranjak dulu sampai videonya selesai ya. Akhir kata, saya Ilmi Barokah. Dan saya Muhammad Raffi Ardani. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Congrats on your graduation. And be a future ready workforce. Momen paling berkesanku selama mengikuti Coding Camp ini adalah ketika pertama kali mendapatkan bonus milestone pertama, hingga 2 dan 3. Hal yang paling berkesan ketika di Coding Camp yaitu ketika berhasil membuat website pertama full stack yang terintegrasi dengan AI dan juga ML. Thank you so much for Coding Camp powered by DBS Foundation and Decoding. Hal yang akan aku paling kangenin setelah lulus dari program Decoding ini adalah pertama, sesi IELTS-nya, yang kedua, sesi study group, dan yang ketiga adalah sesi weekly consultation-nya. Hai, terima kasih Coding Camp. Aku kangen banget suasana IELTS session dan weekly consultation, serta kangen serunya ngerjain proyek capstone bersama tim. Hai, pengalaman paling seru di Coding Camp waktu belajar backend pakai Node.js awalnya bingung, tapi pas berhasil buat API, rasanya puas banget. Kangen setiap progres dicatat di dashboard dan saling kejar-kejaran poin milestone untuk dapetin tier paling tinggi. Yang pertama ada IELTS, weekly, dan juga literasi keuangan. Keren kali programnya. Semoga ada batch 2-nya ya. Kalau ada, aku pengen ikut lagi soalnya, ya kan? Pengen jumpa FC09. Dadah, gokil parah. Selama mengikuti program ini yang paling berkesan adalah dapat mendalami skill yang ditekuni dan mendapatkan banyak teman dan relasi dari luar kota dan luar pulau di Indonesia. Paling terkesan di Decoding Camp ini adalah aku tidak pernah sendirian. Ada kakak mentor yang membantu, mengarahkan, dan membimbingku sampai bisa. Momen epic yang paling menarik di Coding Camp kali ini yaitu ketika saya bisa mengerti machine learning, ketika tingkat kebingungannya itu setingkat dewa, dan juga proyeknya itu yang seru dan bikin otak saya semakin menyala. Jadi saya berterima kasih kepada Coding Camp, terima kasih. Yang dikangenin dari Coding Camp itu ditolak submission, akhirnya diterima, lulus kelas, dan dapat sertifikat. Momen paling berkesan di Coding Camp adalah saat aku bisa melampaui batasku sendiri dari yang takut banget sama ML sampai bisa jadi peer tutor buat tim MC52.